Shalom, selamat pagi Jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kembali kita beribadah dan untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan. Roh Kudus pimpin kami dan membuka hati kami untuk mendengar sabda firman Tuhan. Dan Tuhan, urapin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi tema kita adalah mencari wajah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca kitab Mazmur 69 ayat 17 sampai 18. Ayat 17. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesat. Segeralah menjauh aku. Ayat 18. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Saudara-saudara kasih Tuhan, di mana Daud itu mencari wajah Tuhan. Seperti penglihatan bayi adalah indah yang paling lama berkembang. Sebelum mereka bisa fokus melihat, bayi itu baru lahir hanya bisa fokus ke arah wajah seseorang. Studi ini juga menemukan bahwa saat seorang ibu tersenyum dan berinteraksi dengan bayi yang baru lahir, bayi itu akan kembali membalas senyuman. Hal ini sama juga akan ditunjukkan bayi saat mereka merasa ketidaksenangan. Sementara kalau sang ibu tidak membalas senyum bayi, dia akan mulai teranjuk. Matanya akan kelihatan bingung dan wajahnya terlihat kosong. Seorang bayi belajar untuk mengenal bahasa isyarat dari orang lain, terutama para ibunya. Kalau bayi tidak diberikan interaksi positif selama awal pertumbuhan, mereka akan mengalami hambatan dalam interaksi personal. Sebagai anak-anak, mereka akan menunjukkan emosional dalam menanggapi orang lain. Di beberapa negara, anak yatim duduk sendirian di box dan mendapat sedikit kontak positif dengan orang dewasa. Akibat mereka mengalami keterbelakang secara emosional. Bahkan pertumbuhan fisik mereka terhambat. Saudara-saudara kasih Tuhan, sebagai orang dewasa kita juga berinteraksi dengan menatap wajah. Kita bisa mengamati bagaimana orang merespon. Kita bisa mengetahui apakah pendengar kita senang atau tidak, geli atau bahagia atau tidak. Kita bisa merasakan dari tatapan muka seseorang. Kita bisa juga menilai wajah mereka. Lalu mereka mulai membumbungi cerita kita demi mendapat respon yang lebih besar. Menambah pandangan pendukung, segera mengakhiri percakapan. Saudara-saudara, mungkin kita juga diciptakan demikian dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mazmur 17 ayat 15 berkata, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu.
Saudara-saudara kasih Tuhan, Daud menyampaikan perasaannya yang senang memandang wajah Tuhan. Dia adalah satu-satunya orang dalam Alkitab yang berulang-ulang kali mengatakan tentang wajah Tuhan. Dia juga orang pertama di Alkitab yang bisa merebut hati Tuhan. Apakah Daud bisa merebut hati Tuhan? Karena dia melatihnya. Mungkin Daud mendapat ekspresi dari Tuhan, bukan dari orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan selalu melihat dan menunggu kita untuk memandang wajahnya. Sebagaimana seorang ibu yang begitu mengasihi bayinya, matanya tertuju kepada kita, menunggu kita untuk melihatnya dan kembali untuk membalas senyumnya. Kalau kita ibarat seorang bayi memandang kepada Allah, Dia pasti akan memimpin kita dengan matanya. Seperti kita membiarkan matanya untuk membimbing kita. Hidup kita akan mencerminkan kebenarannya. Sebagaimana seorang bayi merespon ibunya yang penuh kasih, kita juga akan senang dengan responnya Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, berulang-ulang kali Alkitab mengatakan umat Allah dihimbau untuk mencari wajah Allah. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara kasihan, jika kita tidak dapat melihat wajah Allah, lantas bagaimana kita akan dapat mencarinya? Istilah orang Ibrani bagi wajah dalam perjanjian lama juga diterjemah sebagai kehadiran Tuhan. Ketika kita mencari wajah Allah, kita sedang mencari kehadirannya. Panggilan untuk mencari wajah Allah diserukan karena mereka telah meninggalkan Dia yang perlu kembali kepadanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, wajah seseorang banyak diungkap kepribadian dan karakternya. Emosional yang dapat tampak secara eksternal pada lalut wajah seseorang. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau manusia mempersiapkan diri menghadapi hari esok, misalnya untuk masalah kesehatan, mobil, pabrik bisa saja terbakar, rumah juga bisa kena musibah dengan ikut apa yang kita kenal dengan disebut asuransi. Mengapa kita tidak lebih mempersiapkan diri dalam kepastian bahwa kalau segala sesuatu terjadi, apakah itu perang, gempa bumi, hura-hara atau kematian, kita sudah memiliki kepastian, kita sudah aman ada di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang tidak serius mencari wajah Tuhan karena mereka merasa hal itu tidak terlalu dibutuhkan karena mereka tidak membutuhkannya. Tidak ada persoalan yang berat, kebutuhan yang mendesak secara ancaman, mereka tidak merasa membutuhkan, tidak sangat membutuhkan Tuhan. Sampai pada titik merasa tidak membutuhkan Tuhan sama sekali. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa di negara-negara maju yang makmur seperti Eropa gereja sepi? Karena mereka diistilahkan bangkrut, karena mereka tidak merasa memerlukan Tuhan. Masa begitu makmur, kehidupan bisa berjalan dengan baik, dan semua biaya kehidupan dibiayai oleh negara. Dan saudara dikasih Tuhan, beda kita di sini. Kalau kita gak kerja, kita gak sungguh-sungguh cari Tuhan, kita gak sungguh-sungguh berdoa, kita gak sungguh berjuang, kita bisa mati kelaparan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau orang merasa tidak membutuhkan Tuhan, tidak mencari Tuhan, maka ia tidak mempunyai asa untuk berdoa dan membaca Alkitab. Tidak sungguh-sungguh mau membuktikan bahwa Allah itu ada. Tidak memperkarakan apakah dirinya itu dinilai oleh Tuhan baik atau tidak. Pada umumnya bagi orang timur, kalau sudah memiliki masalah berat, persoalan rumit, ancaman, ada kebutuhan yang mendesak, barulah dia datang kepada Tuhan dan bersujud di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Sebenarnya pada dasarnya dia tidak mencari Tuhan. Sebenarnya dia mencari bagaimana dia diberkati supaya masalah selesai, supaya persoalannya selesai. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah orang-orang yang memanfaatkan Tuhan, mengeksploitasi, menjadikan Tuhan itu hanya alat dan sarana semata. Hal ini melukai hati Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, meskipun pada waktu kita tidak memiliki kebutuhan yang mendesak, persoalan-persoalan berat dalam segala ancaman, kita sudah mencari Dia. Ketika kita sedang ada masalah berat, ancaman,
kebutuhan mendesak, lalu kita mencari dia, pasti ia tidak mempersoalkan tentang karakter kita. Ketika orang sedang dalam persoalan berat, ada ancaman atau kebutuhan yang mendesak, lalu ia mencari Tuhan, pasti ia tidak mempersoalkan tentang karakter, apakah diri dan dinilai Tuhan itu baik atau tidak. Sejatinya ketika kita tidak punya masalah berat, persoalan dalam ancaman atau kebutuhan besar, kita tetap mencari wajah Tuhan. Kita harus mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mempersoalkan kekekalan yang Tuhan berikan pada kita. Karena inilah yang Tuhan hendaki, saudara-saudara kasih Tuhan. Orang yang tidak bisa mencari wajah Tuhan, nanti kau tiba-tiba datang masalah, dia tidak akan mudah menemukan wajah Tuhan. Mungkin tidak akan pernah menemukannya. Ketika tiba-tiba perang datang, baru berdoa cari Tuhan. Doa tersebut tentu saja tidak akan bisa menembus. Dia tidak akan menembus Tuhan. Dia tidak akan menembus Tuhan. Yang hanya ada rasa ketakutan dan kekhawatiran. Mestinya kita mencari Tuhan dari jauh-jauh hari. Supaya bukan saja memiliki iman yang bisa menyentuh hadirat Tuhan, melainkan juga kita sudah di pihak Tuhan, di dalam lingkungan Tuhan, dan selalu ada di lingkungan Tuhan, selalu Tuhan di pihak kita. Nah saudara-saudara, jika kita ada masalah, jika kita ada persoalan, kita begitu lipat tangan berdoa, karena kita ada di lingkungan Tuhan, Tuhan segala menjawab kita dan mengasihi kita. Saudara, pada tahun ini saya himbau saudara-saudara kasih Tuhan, carilah wajah Tuhan. Sebisa saudara cari, maka saudara akan menemukan Tuhan. Ketika saudara berdoa, Tuhan akan menjawab saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka kami akan menemukan Engkau. Dan sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Karena kita hidup di dalam lingkungan-Mu dan bersama-Mu. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, ketika kita ada hadapi persoalan besar, walaupun kecil, Tuhan akan segera menolong kita karena kita ada lingkungan Tuhan. Kami doa, kita akan taati setiap firman Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, carilah wajah Tuhan setiap saat. Karena saat inilah kita sangat membutuhkan Tuhan. Karena saudara, ketika saudara cari wajah Tuhan, ketika Tuhan senyum, semua urusan saudara selesai. Saudara, begitu Tuhan juga lihat wajah saudara. Ketika wajah saudara lagi susah, Tuhan akan berbelas kasihan pada saudara. Maka cari wajah Tuhan, karena Tuhan yang bisa menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.